Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Sinta Damayanti. Saya mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di video ini saya mau berbagi sedikit ilmu nih kepada kalian semua tentang penyakit kulit yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu bisul atau bisulan, atau dalam bahasa medisnya disebut dengan furunkel. Apa sih furunkel atau bisulan itu? Furunkel adalah peradangan pada folikel rambut dan jaringan subkutan sekitarnya. Nah, setelah tahu pengertiannya nih, kita harus tahu juga dong bagaimana gambaran serta tanda dan gejala apabila terkena furunkel atau bisulan. Apa aja ya kira-kira? Nah, yang pertama, pada awalnya bisa terasa gatal, yang lama-kelamaan akan timbul rasa nyeri. Ada benjolan di sekitar kulit, terdapat titik putih atau kuning pada puncak benjolan tersebut, kemerahan di sekitar benjolan, dan dapat menyebar dengan cepat. Kemudian, siapa aja sih yang dapat terkena dan di mana aja furunkel atau bisul ini bisa muncul? Umumnya terjadi pada anak-anak, remaja sampai dewasa muda. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan adalah 1:1. Artinya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai risiko terkena bisulan. Furunkel atau bisul dapat tumbuh di bagian tubuh yang berambut, terutama di daerah yang sering terjadi gesekan dan berkeringat, misalnya pada wajah, leher, ketiak, bokong, dan paha. Tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi di bagian tubuh yang lain. Apa sih sebenarnya penyebab dari furunkel atau bisulan? Adakah kaitannya dengan asumsi bahwa sering menduduki bantal dan makan telur setiap hari dapat menimbulkan tumbuhnya bisul? Yuk kita cari tahu. Ternyata, penyebab dari bisulan adalah mikroorganisme berupa bakteri yang disebut dengan Staphylococcus aureus. Jadi, bakteri penyebab bisul ini sebenarnya normal ada di kulit kita. Tetapi, jika kulit kita tidak intak, bakteri dapat masuk ke bagian dalam kulit dan menyebabkan infeksi. Atau, misal kita kurang menjaga kebersihan, tentu jumlah bakteri akan lebih banyak dan meningkatkan resiko terkenanya infeksi. Atau, saat itu daya tahan tubuh kita sedang rendah. Tentu saja, dengan daya tahan tubuh yang rendah, kita akan lebih mudah terinfeksi. Dan apabila kita biarkan terus-menerus, bisul akan semakin membesar dan dapat menyerang tubuh kita secara sistemik, ditandai dengan timbulnya gejala demam, dan hal tersebut akan memperburuk dalam proses penyembuhan. Lalu, bagaimana dengan telur? Apa benar dapat menyebabkan bisulan? Kita harus tahu dulu nih apa isi kandungan dari telur. Kandungan telur terdiri dari protein, vitamin, mineral, dan kolesterol, di mana protein sangat bagus untuk proses penyembuhan luka, kemudian kolesterol yang terdapat di telur berupa kolesterol yang berbentuk sterol, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, pernyataan sering menduduki bantal dan makan telur setiap hari dapat menyebabkan bisulan itu mitos ya. Lalu, bagaimana ya penanganan dan pencegahan dari furunkel atau bisulan? Yang pertama mengenai penanganannya. Segeralah pergi ke dokter untuk dilakukan pengobatan. Kemudian, dapat dikompres dengan air hangat untuk meringankan rasa nyeri. Untuk pencegahannya, dapat dilakukan dengan cara menjaga asupan nutrisi, konsumsi makanan yang halal lagi baik, dan vitamin untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Melakukan olahraga, menjaga kebersihan diri dengan cara berwudu atau mandi. Dalam Islam sendiri pun, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berarti, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Dan dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, masjid, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya, yang satu menghapuskan kesalahan dan yang satu lagi meninggikan derajat. Selanjutnya, senantiasa sholat 5 waktu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, di mana Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatku, sedangkan aku tertidur melingkar karena sakit perut. Lalu beliau berkata, "Asyikam Darda?" Aku menjawab, "Betul wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Beliau berkata, "Bangunlah, lalu sholat.
karena sholat adalah obat. Dan yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Nah, itulah tadi all about bisulan atau furunkel. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin menyampaikan bahwa saat ini di negara kita sedang terjadi pandemi COVID-19 yang semakin hari jumlah penderita dan yang meninggal pun meningkat. Jadi, marilah kita tetap tinggal di rumah untuk membantu memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Senantiasa menjaga kebersihan diri dan meningkatkan imunitas tubuh kita dengan pola hidup sehat. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.